Beberapa efek psikologis dari banyaknya meeting di kantor. Pekerja kantoran sering mengeluh tentang banyaknya rapat kantor yang harus dihadapi dalam satu hari. Terlebih lagi situasi pandemi di mana karyawan harus selalu berada depan laptop, terkadang membuat mereka merasa jenuh dan bosan. Apalagi jika pertemuan itu berulang setiap hari. Selalu ada topik untuk didiskusikan dalam setiap meeting, mulai dari hal-hal penting sampai bergosip. Makin kesini, meeting seakan menjadi sebuah media komunikasi bagi pekerja kantor dan atasan untuk membahas ide-ide untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Sejatinya, perlu diadakannya meeting kantor jika diteropong ternyata memiliki dua sisi. Sisi positif adanya meeting adalah kehadiran karyawan bisa menghasilkan keputusan terbaik untuk kemajuan perusahaan. Tapi efek negatifnya, seringkali meeting menyita waktu kerja para pekerja. Dan beberapa orang mengeluh bahwa mereka terlihat bosan, lelah, dan tidak bersemangat ketika mereka memiliki rapat kantor. Kesan formal dalam suasana serius seringkali membuat mereka mengantuk dan cepat bosan. Selanjutnya, jika rapat berlangsung lama, rapat yang tidak selesai dapat mengacaukan sebuah pekerjaan. Dan bahkan sudah menjadi budaya kita untuk mengadakan pertemuan yang panjang. Ini bukan bisnis dan diskusi langsung. Berdasarkan pengalaman beberapa karyawan, terkadang mereka sibuk dan tidak muncul sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah diatur sebelumnya, sehingga waktu pertemuan sepertinya tertunda. Tak perlu dikatakan bahwa pertemuan diadakan di sana-sini dan ada banyak upaya. Meski tidak ada jeda, butuh waktu, tenaga, pikiran, dan jiwa. Kita tentu melihat jadwal rapat yang padat yang terjadi setiap minggu berturut-turut. Seperti dilaporkan dalam Harvard Business Review, ada beberapa efek psikologis minimal yang dialami karyawan saat menghadapi rapat kantor, baik online maupun offline. Tentunya yang sering tidak disadari sebagian dari kita adalah pasti kita mengalami efeknya saat kita menghadiri rapat kantor, baik secara offline maupun online. Selfish urgency atau urgensi atas ego pribadi. Seringkali orang merasa lelah dan berpikir, hari ini bolos meeting aja deh. Mereka jatuh ke dalam perangkap menjadi bias egois atau egosentris tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanyakan kepada peserta kapan mereka memiliki waktu luang. Misalnya, kapan mereka punya waktu luang, apakah mungkin untuk mengadakan pertemuan singkat setelah bekerja, atau sekitar 1 jam? Tanpa ragu, masing-masing memiliki aktivitasnya sendiri setelah hari bekerja. Contohnya merawat anak, memasak, bermain game, berkumpul dengan teman. Dengan demikian, urusannya sudah berbeda ketika sudah di luar jam kerja. Pengaturan waktu meeting sangat penting untuk menjaga produktivitas kerja satu sama lain. Pengaturan waktu meeting juga menghindarkan kita dari tabrakan jadwal atau crash dengan jadwal yang lainnya. Meeting sebagai bentuk komitmen yang kuat. Esensi diadakannya pertemuan baik di departemen maupun instansi terkait sebagai sarana komunikasi dan evaluasi kerja tim. Bagi Anda yang memiliki pekerjaan dengan tekanan tinggi dalam hal tujuan dan pencapaian, pertemuan ini pasti digunakan sebagai pembaruan dan solusi sementara. Mereka hanya penasaran dengan tujuan hari ini. Apakah semua tujuan sudah tercapai? Mengapa tidak berhasil dan bagaimana solusinya? Jadi terkadang pertemuan penting diadakan di sini untuk melihat seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai. Itulah sebabnya selalu mengadakan pertemuan rutin untuk kepentingan bersama dan pencapaian tujuan. Tak jarang peserta konferensi merasa bosan dan lelah setelah seharian bekerja. Mereka sering kehilangan motivasi selama rapat. Tapi pertemuan itu jangan sampai terlewatkan. Solusi untuk kehilangan motivasi saat rapat adalah dengan mengingat bahwa Anda tidak sendirian. Tapi ada tim yang bisa membawa Anda ke sana. Kalau Anda memiliki masalah, Anda dapat diajak untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Anda dapat mengundang mereka untuk mendiskusikan cara-cara antara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Duduk bersama dan mencari solusi bersama. Kalau Anda tak setuju, jangan khawatir, mari sepakati dan cari solusi lain yang lebih baik. Salah satu alasan paling umum ketika kita menghadiri banyaknya meeting kantor yang bertubi-tubi adalah adanya rasa FOMO atau Fear of Missing Out. Ketika divisi lain pekerjaannya makin oke, tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik, targetnya tercapai, bonusnya mentereng. Sedangkan saat kita menghadiri meeting, divisi kita disalah-salahkan karena bertindak tidak sesuai job description. Minimnya pencapaian, kurang kompak, sehingga dalam meeting tersebut seakan menjadi adu mulut dan saling salah menyalahkan satu sama lain atas kinerjanya. Mereka merasa tertinggal jauh daripada yang lain, selalu ingin lebih daripada yang lain, dan biasanya suka dibanding-bandingkan. Padahal setiap orang punya cara masing-masing untuk bisa mencapai target. Kan tujuan akhirnya target toh ya kan?
Solusi untuk mengatasi fear of missing out ketika menghadiri meeting kantor adalah pertama, minta masukan kepada orang lain, sebaiknya harus seperti apa. Jika ini pekerjaan sifatnya tim, diharapkan lebih erat lagi dalam membangun hubungan rekan kerjanya. Karena kita goals-nya adalah mencapai target, otomatis kita butuh masukan seandainya kinerja kita buruk. Hindari untuk saling menyalahkan dan membandingkan dalam forum. Kedua, minimalisir multitasking. Seringkali orang datang ke meeting tujuannya untuk multitasking, bukan fokus kepada bahasan meeting. Multitasking sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ingat, fokus Anda akan buyar karena distraksi yang datang dari segala arah. Batasi penggunaan device yang berlebihan agar tidak mengalihkan pandangan kita dan tetap fokus.